Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan saya Bu Puji, saya pengampu mata pelajaran produktif di OTKP, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai korespondensi. Korespondensi yang kalian dapatkan di kelas 10 sebagai dasar pembelajaran bidang keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Anak-anak ibu di kelas 10 OTKP, korespondensi itu apa sih? Korespondensi itu pembelajaran yang berkaitan dengan hal-hal terkait dengan surat menyurat. Bukan hanya bagaimana membuat surat, tapi juga bagaimana menangani surat, mulai dari pertama surat dibuat sampai nanti akhirnya diproses untuk siap dikirimkan kepada pihak luar atau pihak internal perusahaan. Karena surat itu bisa untuk internal perusahaan atau organisasi atau instansi, bisa juga untuk luar organisasi atau instansi. Oke, terus korespondensi itu ada dasarnya nggak sih? Setiap pembelajaran pasti ada dasar yang harus dikuasai. Dan dasar untuk pembelajaran korespondensi itu sendiri itu adalah mengenai komunikasi. Korespondensi itu apa? Korespondensi itu merupakan tadi korespondensi kegiatan mengenai persuratan. Dasarnya tadi saya bilang adalah bagaimana cara berkomunikasi atau komunikasi. Sebelum masuk lebih jauh lagi, komunikasi itu apa ya? Pasti sudah pernah dengar mengenai komunikasi. Oke, sekarang saya bawa kalian dalam satu peristiwa yang setiap hari dalam kegiatan pembelajaran sudah sering kalian temui saat kalian mulai dari sekolah di awal dulu, masuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekarang masuk ke sekolah di SMK Negeri 62 Jakarta. Nah, komunikasi itu dalam proses pembelajaran ada guru di sana kan yang memberikan materi, namanya proses pembelajaran, pasti ada guru, lalu ada juga peserta didik. Nah, guru di sana sebagai pihak pertama dan peserta didik itu pihak kedua. Pihak pertama itu dinamakan dengan komunikator, sedangkan pihak keduanya itu adalah komunikan. Sudah bisa terbayang sekarang? Oke, berarti dalam suatu proses komunikasi ada komunikator, ada komunikan. Lalu setelah mereka bertemu, baik langsung atau melalui pun media seperti kita sekarang, kita pembelajaran tidak bertatap muka langsung, tapi kita menggunakan media pembelajaran. Karena situasi yang mengharuskan kita tidak bisa bertatap muka langsung. Nah, setelah komunikator dengan komunikan bertemu, ada pesankah yang disampaikan? Dalam suatu proses komunikasi harusnya iya, ada pesan yang disampaikan, karena tidak bisa hanya komunikator terus komunikan bertemu, hanya bertemu tapi tidak melakukan aksi atau aksi apapun. Nah, apa sih yang dilakukan setelah mereka bertemu? Yang dilakukan adalah di sana ada materi atau pesan, message yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Oke, sudah bisa bedakan sekarang? Komunikator itu penyampai pesan, komunikan adalah penerima pesan. Sudah paham ya nak ya? Oke, itu dasarnya ya. Jadi, sekarang sebelum masuk ke pengertian komunikasi itu apa sih? Itu saya bawa ke contohnya dalam kegiatan pembelajaran. Guru penyampai pesan itu komunikator, siswanya atau peserta didik komunikan penerima pesan. Ada pesan yang disampaikan yaitu mengenai materi pembelajaran. Nah, dalam penyampaian pesan tersebut, adakah tujuan yang harus dicapai? Pasti setiap kegiatan ada tujuannya. Dalam proses komunikasi apa sih tujuannya? Biasanya setelah selesai melakukan proses komunikasi, diharapkan adanya saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Pengertian apa maksudnya? Di sana maksudnya adalah komunikator dengan komunikan sama-sama mengerti mengenai isi pesan. Mengerti itu dalam artian mereka sama-sama tahu ini loh maksudnya komunikasi, misalnya seperti itu. Sampai sini sudah jelas ya? Oke. Di sana ada komunikator, ada komunikan, ada isi pesan. Lalu, bisakah mereka melakukan komunikasi tanpa media perantara? Bisa, kalau situasinya memungkinkan. Mereka bisa berkomunikasi langsung. Hanya kalau seperti sekarang, berarti harus adanya media perantara. Tapi dalam komunikasi langsung tetap memerlukan adanya media sebagai alat bantu penyampaian proses komunikasi. Seperti itu. Lalu dalam proses komunikasi untuk mencapai tujuan, adakah hambatan-hambatannya? Pasti ada, hambatannya sangat banyak.
Hambatan bisa dalam diri komunikator, bisa dari diri komunikan, bisa di luar dari keduanya. Yang di dalam diri keduanya, komunikator dan komunikan, itu dinamakan dengan hambatan internal. Sedangkan di luar dari diri keduanya, itu dinamakan dengan hambatan eksternal. Untuk lebih jelasnya, nanti bisa dilihat dari paparan lebih lanjut di tayangan-tayangan berikutnya. Demikian. Terus akhirnya bisa tidak disampaikan, disimpulkan maksud saya. Setelah membayangkan proses pembelajaran, ada guru yang mengajar, ada peserta didik yang menerima materi, lalu ada tujuannya. Terus kira-kira proses komunikasi itu sendiri apa ya? Ayo, bisakah disimpulkan sendiri? Pasti bisa. Kalian generasi-generasi hebat di 2020 dengan segala kondisi. Sudah? Oke, semuanya bisa saya simpulkan ya. Jadi proses komunikasi itu pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Pesannya ini ada berupa materi, berita, dan lain-lain. Lalu diharapkan setelah terjadi proses komunikasi, itu adanya timbul saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Itu merupakan suatu proses komunikasi. Lalu di dalam proses komunikasi itu ada yang dinamakan dengan respon. Respon itu adalah tanggapan dari komunikan. Respon itu ada dua ya. Respon yang pertama adalah respon positif, respon yang kedua adalah respon negatif. Jangan lupa, respon itu tidak melihat dari baik buruk hasil perbuatan, tapi respon itu dilihat dari mau tidaknya komunikan mengikuti anjuran dari komunikator itu. Contoh kasus, misal kalian satu hari pergi ke sekolah, di tengah jalan kalian bertemu dengan teman kalian. Teman kalian mengajak kalian untuk tidak usah pergi ke sekolah. Siapa komunikator di sini? Ya, komunikatornya adalah teman kalian, karena dia yang menyampaikan pesan. Apa isi pesannya? Isi pesannya adalah kalian tidak usah datang ke sekolah. Oke, terus komunikannya siapa? Komunikannya itu adalah kalian, karena kalian yang menerima pesan. Nah, dari pesan yang disampaikan, itu harus ada respon kan? Respon yang diharapkan dalam setiap proses komunikasi, itu adalah respon yang selalu bersifat positif. Apa sih respon positif? Respon positif itu bila kalian sebagai komunikan mau mengikuti anjuran dari komunikator. Respon negatif, sebaliknya, berarti kalian sebagai komunikan tidak mau mengikuti anjuran dari komunikator. Demikian. Terus dari studi kasus tadi yang saya berikan, kamu sebagai komunikan mau tidak? Oke. Ingat ya, sebelum memberikan jawaban, untuk proses komunikasi, respon positif dan negatif tidak dilihat dari baik buruk hasil perbuatan, tapi mau tidak kalian sebagai komunikan itu mengikuti anjuran dari si komunikator tadi. Jawabannya berarti apa? Iya, tepat sekali. Berarti kamu mau diajak untuk tidak datang ke sekolah. Karena tadi respon positif bukan dari hasil perbuatan, tapi mau tidaknya komunikan mengikuti anjuran dari komunikator. Sudah bagus jawabannya, berarti kalian sudah mengerti ya. Kalau dilihat dari buruknya perbuatan, tidak baik untuk tidak pergi ke sekolah. Tapi karena kita sedang belajar respon positif dan negatif, dan setiap komunikasi itu selalu diinginkan adanya respon positif, maka bila ajakannya seperti itu, kamu mau diajak untuk tidak datang ke sekolah. Demikian semua anak-anak ibu kelas 10 OTKP. Sekali lagi selamat datang di sekolah tercinta. Semoga kita secepatnya bisa kembali belajar di sekolah dengan kondisi yang lebih baik. Demikian dari saya, sampai ketemu. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna segala penjelasan saya. Jangan lupa untuk selalu sehat, selalu semangat. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.